Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang menuntun, kami datang mengucap syukur atas anugerah penyertaan Tuhan bagi kami dalam kehidupan ini. Hadirlah Tuhan dalam perenungan firman Tuhan saat ini, agar kami dapat memahami kemudian melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Senin 21 Februari 2022, saya Pendeta Urincan Siahan bersama keluarga secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan serta membagikan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 28 dengan tema perintah Tuhan. Lukas 6 ayat 27 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan itu, kita mau mempelajari atau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sebenarnya arti kata perintah? Arti perintah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau suruhan. Kedua, perintahnya kita harus mengasihi dan berbuat baik kepada siapa? Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ketiga, untuk siapa kita berdoa dan meminta berkat? Menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan mengajarkan juga agar memohon kepada Tuhan untuk memberikan berkat bagi orang yang mengutuk dan mencaci kita. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa inilah yang terutama pengajaran juru selamat kita sebagai hukum atau perintah yang khas yang tidak diajarkan dalam kepercayaan manapun. Suatu perbuatan yang harus dilakukan sebagai anaknya, kita harus taat melakukannya. Apa arti perkataan itu, Pak? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka adalah tindakan yang bertolak belakang dengan ajaran dunia ini, karena dunia mengajarkan agar membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan beberapa alasan mengapa orang Kristen harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Pertama, orang jahat membalas kebaikan dengan kebaikan. Kedua, orang jahat melakukan kebaikan untuk mendapatkan balasan. Ya, Allah Bapa di sorga memberikan kebaikan kepada orang berdosa yang sebenarnya tidak pantas diperlakukan seperti itu, karena sikap mereka melawan kehendak Allah. Namun, firman Tuhan hari ini perintahkan atau mengajarkan bahwa mengasihi musuh adalah keistimewaan yang harus kita pertahankan karena merupakan sifat warisan dari Bapa kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa keberadaan kita sebagai anak Allah oleh kemurahan hati Bapa, kita dimampukan melakukan perintahnya bahwa semua orang tanpa kecuali berhak menerima kasih dan perlakuan yang baik dari kita.
Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita lewat renungan kita hari ini? Komitmen kita adalah yang pertama, kita belajar bahwa perintah Yesus Kristus menuntut orang Kristen untuk menyatakan kasih kepada sesama, termasuk kepada mereka yang mungkin lebih pantas disebut musuh. Kedua, kita harus mengasihi dan mengampuni dengan menyatakannya lewat tindakan yang baik. Ketiga, kita tidak akan berbuat baik kepada siapa saja, termasuk orang yang membenci kita, karena Allah Bapa telah menyatakan kebaikannya kepada kita. Mari kita nyatakan komitmen ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kembali Tuhan ajarkan dan memerintahkan kami untuk kami boleh mengasihi musuh kami dan memberkati orang yang menganiaya kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini sebagai kesaksian bagi kami, menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh membagikannya kepada banyak orang supaya kami semua boleh mempraktekkannya dan menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.